Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran 5. Ada dua muatan pelajaran yaitu IPS dan SBDP. Kompetensi dasar IPS. 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya kompetensi dasar SBDP. 3.4 Memahami patung. 4.4 Membuat patung. Anak-anakku, tahukah kalian kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang? Nah, sekarang perhatikan bacaan berikut ya. Thailand memiliki hewan yang bernama owa piletit. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Piletit hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Tahukah kalian anak-anakku, negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka? Bacalah teks berikut ya. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Baik, selanjutnya kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Kemudian ambillah seluruh informasi yang kamu miliki. Tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut, meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Dikerjakan di kertas ya. Nah, sekarang beralih ke materi SBDP. Materi tentang membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, perorangan, atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Pameran dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Biasanya, karya yang dipamerkan adalah hasil karya siswa. Berikut manfaat adanya pameran di sekolah. 1. Menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. 2. Penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. 3. Terdapat persaingan antara siswa untuk berkarya lebih baik lagi. 4. Melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. 5. Sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Nah, perlu kalian ketahui, untuk membuat pameran karya seni tersebut diperlukan beberapa tahap agar pameran juga berjalan dengan lancar. Yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Baik anak-anakku, dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan, sampai di sini udah jelas ya. Semoga kalian paham semua. Sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.